Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah Data Mining. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Artificial Neural Network atau yang disingkat dengan ANN. Nah, ANN ini merupakan temuan penting dalam bidang machine learning. ANN terinspirasi oleh sistem saraf otak manusia atau neuron dalam melakukan klasifikasi data. Namun, pemodelan syaraf buatan pada ANN jauh lebih sederhana dibandingkan dengan neuron yang sebenarnya. Terdapat banyak model ANN yang telah diusulkan baik belajar secara supervised ataupun unsupervised. Nah, secara umum arsitektur dari ANN dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut ini. Ya, ada terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan atau input layer, kemudian ada lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan ada lapisan keluaran atau output layer. Nah, input layer atau lapisan masukan merupakan lapisan yang terdiri dari beberapa neuron yang akan menerima sinyal dari luar, kemudian meneruskan ke neuron-neuron lain di dalam jaringan. Nah, lapisan ini diilhami berdasarkan ciri-ciri dan cara kerja saraf sensori pada jaringan saraf biologi, namanya dendrit. Nah, kemudian lapisan tersembunyi atau hidden layer, dia merupakan tiruan dari sel-sel saraf konektor pada jaringan saraf biologi. Dan lapisan tersembunyi ini berfungsi meningkatkan kemampuan jaringan dalam memecahkan masalah. Nah, konsekuensi dari adanya lapisan ini adalah pelatihan menjadi makin sulit atau lama. Kemudian selanjutnya ada output layer atau lapisan keluaran yang berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal keluaran hasil pemrosesan jaringan. Nah, lapisan ini juga terdiri dari sejumlah neuron. Nah, lapisan keluaran merupakan tiruan dari sel saraf motor pada jaringan saraf biologi. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi sederhana cara kerja ANN. Ya, di sini ada Sandi, Ilham, Ria, Sari, Estu, dan Vina. Nah, anggap si Sandi, Ilham, Ria, Sari, Estu, dan Vina ini mereka adalah node atau neuron. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada koneksi antara input dan output. Nah, di sini ada gambar kepala singa dan ada gambar badan singa. Nah, ini nanti yang akan menjadi output, ya. Output singa, gambar singa. Nah, si Sandi, Ilham, Ria ini mereka dapat mengidentifikasi kepala singa, kemudian Sari, Estu, dan Vina juga dapat mengidentifikasi badan singa. Nah, si Sandi apabila diberikan gambar telinga seperti ini, dia dapat mengidentifikasikan apabila gambar ini merupakan bagian dari gambar kepala singa. Kemudian Ilham apabila diberikan gambar mata seperti ini, maka dia dapat mengidentifikasikan bahwa gambar ini merupakan bagian dari gambar kepala singa. Begitu juga dengan Ria, apabila diberikan gambar hidung dan mulut seperti ini, maka dia dapat mengidentifikasikan bahwa gambar ini merupakan bagian dari gambar kepala singa. Begitu juga dengan Sari, apabila diberikan gambar kaki belakang seperti ini, maka dia dapat mengidentifikasikan bahwa gambar itu merupakan bagian dari gambar badan singa. Si S2 apabila diberikan gambar badan samping seperti ini, maka dia dapat mengidentifikasikan bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari gambar badan singa. Si Vina apabila diberikan gambar kaki depan, maka dia dapat mengidentifikasikan apabila gambar tersebut merupakan bagian dari gambar badan singa. Nah, si Ilham ini dia memiliki nilai bobot keyakinan, ya, ada nilai 0 untuk tidak yakin, kemudian 0,5 untuk ragu, dan 1 untuk sangat yakin. Nah, si Ilham apabila diberikan gambar mata seperti ini, dia memberikan nilai keyakinannya itu bernilai 1. Ya, dia itu sangat yakin bahwa gambar ini merupakan gambar dari bagian dari gambar kepala singa. Nah, kemudian si Sari apabila diberikan gambar seperti ini, dia ragu nih, apakah ini gambar dari kaki belakang singa, karena ini gambarnya miring, terus warnanya juga abu-abu. Dia ragu nih, apakah ini merupakan gambar bagian dari badan singa. Nah, si Sandi memberikan bobot keyakinannya bernilai 1 untuk gambar kuping. Ya, dia sangat yakin apabila gambar kuping ini merupakan bagian dari gambar kepala singa.
Kemudian si Ilham dia diberikan gambar mata miring seperti ini. Nah, dia ini ragu. Kenapa? Karena gambarnya miring. Ya, dia memberikan nilai keyakinannya 0,5. Ragu terhadap gambar tersebut ya. Apakah gambar tersebut merupakan gambar mata singa? Nah, kemudian si Ria diberikan gambar seperti ini ya. Terbalik, ada gambar hidung dan ada gambar mulut, tapi dia terbalik. Nah, si Ria ini tidak yakin bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari kepala singa. Nah, si Cika ini merupakan fungsi perambatan atau summing function, ya. Summing function. Jadi, untuk mendapatkan output kepala singa, nilai bobot keyakinan telinga, si satu, ya, nilai bobot keyakinan sandi, yang satu ini dimasukkan, kemudian dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 ini, ya, inilah merupakan nilai koneksi antara input dengan output. Ya, ini nilainya sudah ditentukan, nilainya diperoleh secara random. Ya, jadi 1 dikalikan 0,2. Kemudian juga untuk mata itu 0,5 dikalikan 0,3. Ditambah hidung dan mulut, ya, si Ria itu tidak yakin, ya, jadi 0 dikalikan 0,5, maka akan menghasilkan 0,03. Si Sari diberikan gambar seperti ini, dia tidak yakin bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari badan singa. Si S2 apabila diberikan gambar seperti ini, dia ragu-ragu karena gambarnya itu miring, ya, dia ragu-ragu apakah gambar tersebut merupakan badan singa. Nah, si Vina diberikan gambar seperti ini, dia sangat yakin bahwa gambar tersebut merupakan bagian kaki depan dari badan singa. Nah, si Adam juga sama seperti si Cika yang tadi ya. Dia merupakan summing function atau fungsi perambatan. Nah, untuk menghasilkan badan singa ya. Jadi nilai keyakinan kaki belakang 0 dikalikan 0,3, kemudian nilai keyakinan badan tengah 0,5 dikalikan 0,2, ditambah nilai keyakinan kaki depan 1 dikalikan 0,3, maka akan menghasilkan 0,03. Nah, selanjutnya untuk Cika dan Adam ya. Cika menghasilkan kepala singa bernilai 0,03, kemudian Adam menghasilkan badan singanya sebesar 0,03, kemudian digabung maka akan menghasilkan nilai 0,03. Maka akan menyimpulkan bahwa gambar tersebut merupakan bukan gambar singa. Nah, seharusnya itu tuh gambar singa. Silahkan pelajari kembali. Nah, pada ANN atau Artificial Neural Network ya ada salah satu cara namanya backpropagation ya. Jadi dia ini bekerja dengan cara melakukan perhitungan mundur ya untuk memperbaiki bobot berdasarkan nilai error tersebut. Jadi dia itu untuk meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Nah, kemudian perseptron adalah sel saraf buatan untuk memodelkan sebuah sel saraf manusia atau neuron. Nah, suatu perseptron berisi sebuah linear combiner yang diikuti oleh sebuah hard limiter. Nah, model ini bobot-bobot sinaptik dinotasikan sebagai W1, W2, W3 sampai ke Wn, di mana W1 bernilai sama dengan bias atau sum dan mendapatkan masukan X1 yang bersifat tetap bernilai plus 1, sedangkan W2, W3, dan sampai ke Wn mendapatkan masukan acak. Nah, sementara sinyal masukan input dinotasikan dengan X1, X2, X3, sampai ke Xn. Dengan demikian, keluaran atau output dari linear combiner adalah sum I sama dengan I sama dengan 1 sampai ke M, WI dikalikan XI ditambah B. Nah, kemudian dengan menggunakan activation function berupa hard limiter, sebuah perseptron tunggal dapat mengklasifikasikan sebuah sinyal masukan ke dalam salah satu dari dua kelas C1 atau C2. Berdasarkan sebuah aturan, jika Y bernilai plus 1, maka masukan tersebut diklasifikasikan sebagai C1. Sedang jika nilai Y bernilai min 1, maka diklasifikasikan sebagai C2. Nah, terdapat dua daerah keputusan yang dipisahkan oleh suatu hyperplane.
atau batas keputusan yang secara matematis didefinisikan sebagai W1 dikalikan X1 ditambah W2 dikalikan X2 tambah B sama dengan 0. Nah, ilustrasi ini merupakan contoh kasus dua buah variabel input X1 dan X2. Hyperplane atau batas keputusan yang berbentuk garis lurus Y sama dengan MX plus C. Sudah bisa membedakan kedua kelas dengan benar. Untuk titik X1 dan X2 yang berada di atas garis keputusan, maka masuk ke kelas C1. Sedangkan di bawahnya adalah kelas C2. Nah, jadi sebuah perseptron menghasilkan suatu garis keputusan. Jika kita memiliki sebuah ANN dengan arsitektur single layer feed-forward networks dengan dua masukan yaitu X1 dan X2 dan dua perseptron pada output layer, maka akan menghasilkan dua nilai output Y1 dan Y2. Dan kita dapat mengklasifikasikan maksimum 4 kelas berbeda dengan kombinasi dua biner yaitu kelas 00, kelas 01, kelas 10, dan kelas 11. Kemudian ada multilayer perceptron yang memiliki lapisan ganda atau lebih jelasnya memiliki lapisan tersembunyi atau hidden layer. Dengan adanya hidden layer, garis keputusan menjadi lebih lentur, tidak kaku seperti algoritma decision tree learning. Ya. Jika Anda memiliki sebuah MLP dengan arsitektur dua masukan, X1 dan X2, 3 perseptron pada hidden layer, dan 1 perseptron pada output layer, ya, seperti gambar satu ini, maka 3 perseptron di hidden layer membentuk 3 garis keputusan, sedangkan 1 perseptron di output layer merupakan combiner untuk membentuk hyperplane, membentuk kurva yang lebih lentur. Nah, pembelajaran MLP bertujuan menemukan bobot sinaptik yang paling optimum untuk mengklasifikasikan himpunan data latih dan data validasi. Yang paling umum digunakan adalah algoritma backpropagation atau propagasi balik. Algoritma ini melakukan pelatihan MLP dalam 2 tahap, yaitu perhitungan maju untuk menghitung galat atau loss function antara keluaran aktual dan target, dan perhitungan mundur yang mempropagasikan balik galat tersebut untuk memperbaiki bobot-bobot sinaptik pada semua neuron yang ada. Nah, algoritma perambatan mundur atau backpropagation merupakan algoritma untuk melakukan proses pembelajaran terarah pada jaringan syaraf tiruan untuk mencari beban pada setiap neuron yang menghasilkan nilai kesalahan seminimal mungkin melalui data pembelajaran yang diberikan. Nah, berikut ini merupakan algoritma propagasi balik atau backpropagation. Yang pertama dimulai dari inisialisasi, arsitektur jaringan, ada learning rate, kemudian kondisi berhentinya, dan bobot-bobot sinaptik secara acak dalam interval tertentu, misalnya 0,1, min 1, plus 1, atau yang lain. Kemudian repeat, lakukan perhitungan maju yang berupa perkalian masukan dan bobot sinaptik, kemudian lakukan perhitungan loss function antara keluaran jaringan dengan target, lakukan perhitungan mundur untuk memperbaiki bobot-bobot sinaptik until kondisi berhenti dipenuhi. Nah, hasil akhir dari pelatihan jaringan adalah bobot-bobot sinaptik dan bias yang mampu memetakan pola dan kelas target dengan kesalahan minimum. Nah, ini merupakan slide terakhir dari pertemuan ANN kita, ya, pada pertemuan materi ANN kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi praktikum. Ya, silakan teman-teman langsung saja masuk ke dalam Google Colab.